Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agustina Rismapata, dengan NIM 1914-20972, dengan dosen pengampu Ibu Miswandi Tenrita SPD MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber pembelajaran biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang pengertian sistem respirasi. Nah, respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi bisa juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya, atau NADH dan FADH. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida yang berperan dalam keseimbangan karbon di alam. Respirasi tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi di pagi hari dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis dan juga pada malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Bisa pula dikatakan bahwa 100% proses respirasi juga terjadi saat tumbuhan berfotosintesis. Proses respirasi pada tanaman melibatkan penggunaan gula yang dihasilkan selama fotosintesis beserta oksigen untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan tanaman. Dalam banyak hal, respirasi merupakan kebalikan dari fotosintesis. Di lingkungan alami, tanaman menghasilkan makanan sendiri untuk bertahan hidup. Kita masuk dalam proses tahapan respirasi pada tumbuhan. Adapun proses dan tahapan respirasi pada tumbuhan, yang pertama, penyerapan O2 dari alam. Tahapan ini adalah proses di mana terjadi penangkapan atau penyerapan gas oksigen dari alam. Tumbuhan ternyata memiliki kemampuan ini juga, meskipun mereka hanya membutuhkan CO2 saja pada saat melakukan fotosintesis. Yang kedua, mobilisasi gas dan penyerapan O2. Pergerakan gas-gas pada tumbuhan akan terjadi pada proses ini, di mana pada tumbuhan proses ini dinamakan difusi. Mungkin tepat pula dikatakan bahwa pada proses ini tumbuhan mulai melakukan pertukaran gas lama dengan gas baru di tubuhnya. Proses ini tumbuh juga memasukkan O2 ke dalam selnya. Yang ketiga, pertukaran CO2. Di sini terjadi difusi lagi, di mana ada proses pelepasan O2, sedangkan CO2 yang dihasilkan akan diserap oleh tubuh tanaman itu sendiri. Berbagai sel di tumbuhan akan menikmati proses ini sebagai penunjang hidup mereka. Terus yang keempat, tahapan respirasi. Ada beberapa tahapan respirasi yang perlu diketahui, seperti misalnya glikolisis. Nah, glikolisis ini adalah sebuah tahapan di mana glukosa yang dihasilkan dalam tumbuhan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Kita masuk dalam macam-macam respirasi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi karbon dioksida
dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus saja. Terus kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi, di mana yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu seperti yang pertama jumlah plasma dalam sel, di mana jaringan-jaringan meristematis mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Terus yang kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Terus di mana jumlah substrat respirasi dalam sel tersedianya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah. Pula sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Yang selanjutnya, umur dan tipe tumbuhan, di mana respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Pada hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringan juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, di mana laju pertumbuhan juga tinggi dan kemungkinan akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan tersebut. Yang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau dari lingkungan. Terdiri atas suhu, di mana suhu pada umumnya dalam batas-batas tertentu kenaikan suhu menyebabkan pula kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing respirasi tumbuhan. Perlu diingat, kenaikan suhu yang melebihi batas minimum kerja enzim akan menurunkan laju respirasi karena enzim respirasi tidak dapat bekerja dengan baik pada suhu terlalu tinggi. Terus yang selanjutnya, faktor eksternal yang selanjutnya itu kadar O2 udara, di mana pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Terus selanjutnya, kadar CO2 udara, di mana semakin tinggi konsentrasi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Konsentrasi terus karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup hingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Pengaruh hambatan yang telah diamati pada respirasi daun mungkin disebabkan oleh hal ini. Terus yang selanjutnya, kadar air dalam jaringan. Kadar air dalam jaringan pada umumnya dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Ini tampak jelas pada biji yang sedang berkecambah.
Terus yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu faktor eksternal selanjutnya itu cahaya, di mana cahaya dapat meningkatkan laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, selanjutnya luka dan stimulus mekanik, di mana luka atau kerusakan jaringan atau stimulus mekanik pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu. Biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Luka memicu respirasi tinggi karena tinggi hal yaitu yang pertama, oksidasi senyawa fenol terjadi dengan cepat karena pemisahan antara substrat dan oksidasenya dirusak. Terus yang kedua, proses glikolisis yang normal dan katabolisme oksidatif meningkat karena hancurnya sel atau sel-sel hingga menambah mudahnya substrat dicapai enzim respirasi. Terus yang ketiga, akibat luka. Biasanya sel-sel tertentu kembali ke keadaan meristematis diikuti pertumbuhan kalus dan penyembuhan atau perbaikan luka. Terus yang selanjutnya, faktor eksternalnya itu garam mineral, di mana jika akar menyerap garam-garam mineral dalam tanah, laju respirasi meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam atau ion diserap dalam dan diangkut. Keperluan energi ini dipenuhi dengan kenaikan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam. Selanjutnya, zat yang menghambat proses respirasi. Berikut ini beberapa jenis zat yang mengganggu proses respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, lodoasetat. Terus yang kedua, fluorida. Yang ketiga, cyanida. Keempat, kloroform, aseton, dan ester. Nah, sekian dari pemaparan materi saya tentang respirasi pada tumbuhan. Dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata saya yang dilebih-lebihkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.